Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kita bersama pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah fikih. Dan terakhir yang kita bahas adalah kaidah wa min masailil ahkam fit taba yathbutu la idza istaqalla fawaqa, atau dengan ungkapan lain yathbutu tabaan ma la yathbutu istiqlalan, sesuatu yang tidak boleh jika berdiri sendiri bisa menjadi boleh ketika dia ikut ke sesuatu yang lain, nebeng ke sesuatu yang lain. Maka dalam kesempatan malam hari ini yang akan kita bahas adalah kaidah yang berbunyi wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy syarifi lam yuhad. Wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasy syarifi lam yuhad. Urf itu adalah ma yata'araf alaihin nas fi muamalatihim wa adatihim, yaitu sesuatu yang sudah sama-sama dimengerti, dipahami oleh manusia dalam muamalah mereka, dalam kebiasaan hidup mereka sehari-hari. Nah, itu sesuatu yang sudah sama-sama dimengerti secara kebiasaan hidup manusia, itu diberlakukan di dalam syariat ini. Jika muncul hukum di dalam syariat tapi hukum tersebut tidak ada pendefinisian, tidak ada keterangan tentang hukum tersebut, yaitu keterangannya dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada apa yang sudah sama-sama dipahami oleh manusia di suatu tempat. Nah, ini bahasanya pengarang kitab ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kalimat yang lebih simpel dan lebih familiar di kalangan para ulama itu adalah al-adah muhakkamah. Al-adah muhakkamah, adat bisa menjadi rujukan hukum. Napa Bapak dan Ibu? Al-adah muhakkamah, adat, kebiasaan itu bisa menjadi rujukan hukum. Nah, adat itu apa? Adat itu adalah ma ya'taduhun nas wa yaf'aluhu marrah ba'da marrah, marratan ba'da marratin. Adat itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia, dilakukan terus-menerus, terjadi berulang kali. Sesuatu yang dilakukan oleh manusia berulang kali menjadi kebiasaan. Nah, kalau ini dicari padanan kata yang ada di dalam bahasa Indonesia, mungkin terjemahannya adalah adat istiadat atau budaya. Karena kemarin saya melihat di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat itu adalah aturan, nah, perbuatan dan sebagainya yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, ya, sejak dahulu kala. Nah, demikian juga budaya. Kalau budaya itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, yang sudah sukar untuk diubah, ya, sudah sukar untuk diubah. Jadi budaya atau adat istiadat itu maknanya dekat sekali, ya, maknanya dekat sekali, ya, kebiasaan yang sudah dianggap wajar atau mendarah daging, kebiasaan yang sudah dianggap wajar dan mendarah daging.
sesuatu yang susah untuk diubah, kebiasaan yang susah untuk diubah. Jadi itu yang dimaksud dengan adat di dalam bahasa Arab, yang itu menjadi tema bahasan kita, al-adah muhakkamah. Jadi kebiasaan manusia itu bisa menjadi rujukan hukum. Nah, jadi ini yang dikenal dengan bahasa kita adat istiadat atau tradisi atau budaya. Jadi intinya adalah kebiasaan. Budaya, adat istiadat menurut versi Kamus Bahasa Indonesia sendiri itu namanya adalah kebiasaan yang sudah lama sekali, saking lamanya itu sampai mendarah daging, sampai mengakar-ngakar, sampai susah untuk dirubah. Itulah adat istiadat, itulah budaya. Nah, yang dikenal dalam bahasa ulama adalah al-adah wal urf. Al-adah wal urf atau kebiasaan yang sudah lama mendarah daging. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mumpung kita ini hari-hari ini sedang ramai membicarakan tema itu. Nah, maka ada baiknya sebelum kita membahas secara jauh makna kaidah ini, ya kita akan membahas sejenak bagaimana sikap Islam secara umum terhadap budaya setempat. Jadi Islam itu masuk ke berbagai macam wilayah, berbagai macam daerah. Islam masuk ke Mesir, Islam masuk ke Suriah, ke Syam, ke Yaman, sampai ke negara kita Indonesia. Jadi mereka, negara-negara yang didatangi oleh Islam itu tentunya sudah memiliki budaya, adat istiadat sebelumnya. Nah, bagaimana Islam itu menyikapi budaya-budaya lokal, tradisi-tradisi, adat-adat istiadat yang sudah mendarah daging, yang sudah sukar untuk dirubah oleh suatu penduduk di suatu bangsa. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran tentang masalah adat budaya, maka adat dan budaya itu banyak dikaitkan dengan warisan leluhur. Ya, adat dan budaya itu berkaitan erat dengan warisan leluhur. Apa hubungannya? Kebiasaan itu tidak sampai menjadi adat, tidak sampai menjadi budaya, kecuali jika dia itu sudah diwariskan sejak lama. Biasanya begitu. Kalau sudah warisan leluhur turun menurun dari generasi ke generasi, nah itu baru bisa dikenal sebagai adat, dikenal sebagai budaya. Jadi yang perlu untuk kita pahami terlebih dahulu bahwasanya adat budaya itu awalnya dari kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kalau sudah lama sejak dahulu kala, apalagi sudah turun temurun dari generasi ke generasi diwariskan oleh leluhur, nah itu namanya apa? Budaya. Itu namanya apa? Adat istiadat atau tradisi. Di dalam Al-Qur'an, adat atau budaya atau warisan leluhur itu ada yang disebut dalam konteks kalimat pujian, ada yang disebut dalam konteks kalimat celaan. Sebagai contoh, sikap pro terhadap budaya atau terhadap adat istiadat yang dipuji di dalam Al-Quran adalah di dalam surat Yusuf ayat 38. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Aku mengikuti ajaran nenek moyangku, mengikuti ajaran mbah-mbahku. Ini katanya Nabi Yusuf ya. Jadi Nabi Yusuf itu dipenjara, kemudian di dalam penjara itu beliau berdakwah. Salah satu isi dakwah beliau adalah wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Aku itu hanya mengikuti ajaran nenek moyangku. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Ya'qub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak sepantasnya kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, jadi Nabi Yusuf dalam menjalankan agamanya mengikuti nenek moyangnya. Nah, Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub. Karena memang Nabi Yusuf itu putranya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya
Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Jadi seorang nabi, bapaknya juga nabi, mbahnya juga nabi, buyutnya nabi. Itulah Nabi Yusuf. Saya ini mengikuti mbah-mbah saya. Nah, berarti beliau juga melestarikan warisan leluhur. Ini kalimat yang dipuji, mengikuti tradisi nenek moyang yang dipuji dalam Al-Quran. Yang kedua adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidakkah kalian menyaksikan bagaimana ketika Yakub alaihi salam dalam kondisi sakaratul maut, didatangi oleh ajalnya. Dia mengumpulkan putra-putranya dan berkata, apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku, hai putra-putraku? Apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku? Jawab para putra, para anak adalah qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida. Bapak, sepeninggalmu nanti kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhannya mbah-mbahmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu ilahan wahida. Nah, kami akan mengikuti jejakmu wahai Bapak. Kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, yang disembah oleh nenek moyang engkau, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Nah, ini contoh melestarikan tradisi ajaran leluhur dalam konteks kalimat pujian, dalam konteks kalimat pujian di dalam Al-Quran. Nah, sementara di sisi lain ada mengikuti tradisi leluhur itu disebut dengan konteks kalimat celaan, disebut dalam konteks kalimat celaan. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah ayat 170. Di surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Ya. Kalau dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada kalian, yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Mereka menjawab, bagi kami cukup apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Ketika diperintah untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabnya apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Cukup bagi kami mengikuti tradisi nenek moyang kami saja. Apakah mereka tetap mengikuti nenek moyang mereka padahal nenek moyang mereka tidak mengerti dan tidak mendapatkan petunjuk? Nah, ini surat Al-Baqarah 170. Adapun di dalam ayat yang lain yaitu surat Al-A'raf ayat 38 ya. Surat Al-A'raf ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman 28, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarona biha. Ini mereka yang mengikuti jejak syaitan itu kalau berbuat kekejian dan kemunkaran, nah mereka mengatakan bapak-bapak kami dulu, nenek-nenek moyang kami dulu melakukan ini. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kalau mereka melakukan kesesatan, melakukan kemunkaran, jawab mereka itu apa? Ya bapak-bapak kami dulu begini, nenek-nenek moyang kami, mbah-mbah kami dulu begini. Dan Allah memerintahkan ini. Nah, kata mereka begitu. Allah juga memerintahkan seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dulu yang kita perlu untuk ketahui bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu melestarikan adat, budaya, tradisi nenek moyang itu ada kalanya disebut dalam konteks kalimat pujian, ada kalanya disebut dalam konteks kalimat celaan. Nah, saya kira kalau sudah seperti ini jelas. Nah, jadi ada kalanya disebut dengan konteks kalimat celaan, ada kalanya disebut dalam konteks kalimat pujian. Berarti pro terhadap budaya itu apa hukumnya? Atau kalau ditanya Islam itu bagaimana sih, pro terhadap budaya atau anti terhadap budaya? Nah, tidak bisa dijawab langsung. Pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab langsung. Kita nggak bisa berkata, oh Islam itu pro budaya,
oh Islam itu anti budaya, oh pro budaya itu bagus, anti budaya itu jelek. Nggak bisa langsung seperti itu. Tapi kita lihat dulu budaya yang semacam apa. Nah, budaya seperti apa? Ya, tergantung pro terhadap budaya itu baik atau buruk, tergantung budaya yang seperti apa. Karena dalam ayat tadi konteks kalimat pujian itu Nabi Yusuf ketika menyebutkan tentang tauhid. Saya itu mengikuti nenek moyang saya, yaitu tauhid. Ibrahim, Ismail, Ishak. Tidak sepantasnya kami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang yang dilestarikan oleh Nabi Yusuf itu sesuatu yang baik, maka dipuji. Kemudian putra-putra Nabi Yakub, ya, putra-putra Nabi Yakub itu juga konteks kalimatnya konteks kalimat pujian. Ya. Kenapa? Ya karena memang yang disebut di situ adalah mentauhidkan Allah. Ya. Memang sesuatu yang terpuji. Kami akan mengikuti jejakmu wahai Bapak, jejak nenek moyang engkau, yaitu menyembah ilahan wahida. Ya. Mengikuti nenek moyang engkau yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, menyembah ilah yang satu. Jadi tergantung budayanya apa dulu. Ya. Tidak bisa dikatakan pro budaya bagus langsung, anti budaya jelek, nggak bisa langsung begitu. Lihat dulu ya, budaya yang seperti apa. Kalau budayanya baik, pro terhadapnya juga suatu kebaikan. Kalau budayanya jelek, pro terhadapnya termasuk suatu kejelekan. Tergantung budayanya seperti apa. Contoh ringan yang ada di masyarakat kita. Budaya yang dikenal di masyarakat Indonesia itu adalah budaya 3S lah misalnya. Senyum, sapa, salam. Nah, itu budaya leluhur. Bagaimana hukum pro terhadap budaya itu? Insya Allah kita semua sepakat Pak. Insya Allah semuanya sepakat itu baik. Nah, jos, salam, sapa, senyum. Ketemu orang, salam, sapa, senyum. Nah, jadi pro terhadap budaya semacam ini ya silahkan, monggo, bagus. Contoh lain, budaya jam karet. Budaya kita apa enggak? Diakui atau tidak, itulah yang terjadi. Nah, korupsi, membudaya apa enggak? Nah, apa kira-kira pro terhadap budaya-budaya yang semacam itu hukumnya? Insya Allah kita juga sepakat, tidak baik. Pro atau melestarikan budaya yang semacam itu tidak baik. Nah, jadi kalau begitu Bapak dan Ibu, tergantung budayanya itu apa dulu. Ya, tergantung apa dulu. Kita harus lihat dulu, jangan langsung mengatakan pro budaya bagus, anti budaya jelek. Lihat dulu. Nah, kalau dipukul rata, semua perbuatan harus didukung, harus dilestarikan. Jika sudah menjadi budaya, repot ini. Nanti jam karet itu bisa membudaya, bisa ya tumbuh subur nanti. Nah, salah satu budaya negara kita, nah, budaya Irian Jaya, Papua. Nah, kita tahu semuanya budaya Papua itu. Nah, mereka berpakaian sangat-sangat minim. Yang paling minim pakaian seluruh Indonesia itu adalah Papua sana. Kira-kira itu dilestarikan apa enggak? Nah, kira-kira sikap yang pas itu pro atau anti terhadap budaya yang semacam itu? Ya anti Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi budaya itu kita menyikapi tengah-tengah, biasa-biasa saja. Karena budaya itu muncul dari kebiasaan manusia. Nah, namanya manusia, kebiasaannya itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, namanya manusia mahalul khata' wan nisyan. Nah, tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi mungkin saja kebiasaan-kebiasaan manusia itu ada yang terpuji, mungkin juga ada yang tercela. Nah, jadi itulah yakni budaya. Baik, setelah kita mengetahui ini, saya katakan sebagai kaidah pertama Pak. Jadi budaya, pro terhadap budaya itu tidak bisa dihukumi baik atau jelek langsung. Anti terhadap budaya itu juga tidak bisa dihukumi baik atau jelek langsung.
Fokus perhatian kita adalah jenis budayanya. Nah, bentuk budayanya, kandungan daripada budaya itu apa isinya. Baru kita bisa menghukumi. Kalau baik ya baik, pro terhadapnya adalah kebaikan. Kalau jelek berarti pro terhadapnya adalah kejelekan. Kedua, Bapak dan Ibu, kaidah yang kedua, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya budaya itu ada kalanya ya baik, ada kalanya buruk. Terus standar untuk menilai baik dan buruk itu apa? Standar untuk menilai baik dan buruk itu apa? Nah, manusia banyak sekali versinya mengartikan baik dan buruk. Ada yang mengikuti tokoh agama tertentu, ada yang mengikuti tokoh budaya tertentu, ada yang mengikuti suara terbanyak, dan macam-macam. Ya, terserahlah. Yang jelas kita sebagai seorang muslim punya konsep jelas. Nah, ini orang lain mau punya versi pemikiran apa saja, ya terserah masing-masing. Yang jelas kita sebagai seorang muslim punya konsep jelas. Konsep kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal haq. Allah huwal haq. Allah itu adalah maha benar. Allah yang menjadi standar kebenaran. Jadi baik itu apa yang dikatakan baik oleh Allah, buruk itu apa yang dikatakan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar kita ma qala Allah wa qala Rasul. Nopo ingkang dipun dawuhaken Allah, nopo ingkang dipun dawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengedepankan, jangan mendahulukan sesuatu apapun ya di atas Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, itu pegangan kita. Jangan mendahulukan siapapun ya di depan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Alasan berikutnya, karena kita nanti pada hari kiamat kita akan ditanya tentang sejauh mana kita mengikuti Rasul. Kita tidak ditanya sejauh mana kamu mengikuti ucapan tokoh ini, tokoh itu, sejauh mana kamu ikut yakni ucapan suara terbanyak masyarakatmu. Nah, kita tidak ditanya itu. Kita ditanya apa? Madza ajabtumul mursalin. Sejauh mana kamu telah mengijabahi dakwahnya para rasul? Sejauh mana kamu telah mengijabahi seruannya para rasul? Kita akan ditanya tentang itu, Pak. Kita akan ditanya tentang itu. Alasan berikutnya, nah, kita menggunakan standar kebaikan dan keburukan itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah memberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang kita rasakan, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, semua yang kita rasakan itu nikmat Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kamu rasakan datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, enggak sanggup kamu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, ya. Nikmat tangan, kaki. Nah, organ-organ tubuh, jantung, paru-paru, ya, ginjal, lambung dan lain sebagainya. Coba mata kita ini kalau seandainya ada orang yang mau membeli dengan harga 5M, siapa yang mau menyerahkan matanya 5M? Gak ada, Pak. Nah, walaupun 10M ditambah lagi 10M, gak akan ada yang mau. Lidah dibeli dengan 10M, ada yang mau? 10M loh, Bu. Nah, panjenengan kalau punya duit 10M itu bisa kuliner kemana-mana.
bisa wisata kemana-mana. Jadi lumayan. Jadi matanya mungkin dihargai 10M, lidahnya dihargai 10M. Jadi bisa tamasya kemana-mana, bisa kuliner kemana-mana. Tapi gak duwe moto, gak duwe lidah. Subhanallah. Nah, jadi nikmat Allah itu mahal sekali Bapak dan. 2 tangan, 2 kaki, 5M, 5M. 2 tangan 5M, 2 kaki 5M. Siapa yang mau? Oh, bisa wisata kemana-mana, jalan-jalan kemana bisa. Tapi nggak punya kaki, nggak punya tangan. Nah, nggak ada yang mau Bapak dan Ibu. Berarti nikmat baru mata, lidah, tangan, kaki itu sudah 40M. Ya, 10M, 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 40M. Nah, belum jantung, belum paru-paru, belum otak, belum lambung. Ya, Masya Allah. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali tercurah kepada kita. Jadi saya kira sangat wajar sekali kalau kita mengedepankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Apa yang dikatakan Allah itu kita kedepankan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita kedepankan. Itu sangat wajar sekali. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan kepada kita karunia berupa bumi tempat kita berpijak ini. Ya. Bumi Indonesia ini bumi Allah yang Allah karuniakan kepada masyarakat Indonesia. Kita bisa merdeka itu juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ajaran para pendiri bangsa ini. Ini yang diajarkan oleh para pendiri bangsa ini. Nah, kalau nggak percaya, lihat dalam undang-undang, yakni pembukaan Undang-Undang 45. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan didudukkan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan didorong oleh keinginan luhur. Nah, titik sampai akhirnya maka dengan ini bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, negara Indonesia ini merdeka. Jadi nikmat ini milik Allah, bumi ini milik Allah. Kita bisa merdeka juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sangat wajar sekali kalau yang kita kedepankan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yang kita jadikan standar baik dan buruk itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasannya. Kenapa tidak menjadikan ucapan kebanyakan manusia sebagai standar? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam firman-Nya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan ucapan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, kenapa kita tidak mengikuti tokoh tertentu? Nah, karena siapapun orangnya itu adalah manusia. Siapapun orangnya adalah manusia. Dan manusia itu kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, kullu bani adama khata'. Setiap anak cucu Adam itu khata', banyak salahnya. Maka semua orang itu yuqbal qauluhu wa yurad, bisa diterima dan bisa ditolak. Semua orang itu bisa diterima, bisa ditolak. Nah, sebagaimana ucapan yang masyhur dari Imam Malik rahimahullah ta'ala tatkala beliau berada di makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min ahadin illa wa yuqbal qauluhu wa yurad. Ya. Setiap orang itu ucapannya bisa diterima, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Kecuali penghuni kubur ini. Jadi itu alasan kita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi saya ulangi kaidah yang pertama tadi apa? Budaya itu pro terhadap budaya atau anti terhadap budaya itu tidak bisa dihukumi langsung. Lihat-lihat dulu budayanya seperti apa. Kalau baik maka pro terhadapnya adalah baik. Kalau jelek ya pro terhadapnya adalah suatu kejelekan. Kaidah kedua, standar jelek dan baik dan buruk adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsep kita sebagai seorang muslim. Nah,
Ya, kita tahu pasti ada yang tidak setuju dengan konsep ini di luar sana, tapi kita sekali lagi Muslim konsepnya seperti ini. Nah, di luar Islam sana ya terserah. Nah, kita Muslim seperti ini. Baik, berikutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang Quran dan Sunnah, firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada yang sifatnya jelas dan ada yang sifatnya samar. Ada istilah muhkamat, ada istilah mutasyabihat, ada istilah qat'i, ada istilah dhanni. Jadi ada ayat-ayat Quran, teks Quran dan sunnah yang jelas hukumnya begini. Nah, berdasarkan ayat ini, surat ini, nah, berdasarkan hadis ini nomor sekian, hukumnya begini. Nah, ada yang gamblang seperti itu, seperti pengharaman babi, pengharaman darah yang mengalir, pengharaman hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, pengharaman bangkai hewan yang disembelih tanpa penyembelihan syar'i, yang meninggal mati tanpa penyembelihan syar'i, itu jelas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nah, kalau sudah jelas, tidak multi tafsir lagi, maka perkaranya beres. Kalau sudah ada suatu permasalahan hukumnya dari Quran gamblang, kan beres, selesai. Nah, kalau ada dalil-dalil Al-Quran tapi kalimat itu multi tafsir, ditafsirkan begini mungkin, ditafsirkan begitu juga mungkin. Nah, sehingga hukum itu kadang ada perselisihan di kalangan para ulama. Sini mengatakan haram, situ mengatakan halal. Nah, maka bagaimana yang seperti ini? Konsep kita Bapak dan Ibu, jika memang kita sedang terjadi khilaf, silang pendapat di antara kita, dan kita semuanya sama-sama berangkat dari Quran dan Sunnah, dan kita sama-sama memiliki semangat untuk mengikuti Quran dan Sunnah, ikhlas untuk mencari kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus ujung-ujungnya tetap beda juga, maka di sini kita toleransi, kita saling menghormati, kita saling menghargai sesama kaum muslimin. Nah, itu konsep kita. Jadi perbedaan di dalam Islam itu memang ada, khilafiyah itu ada. Nah, satunya mengatakan haram, satunya mengatakan halal, itu mungkin saja terjadi di dalam Islam ini. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita yang berbeda. Yang jelas Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara kita sesama muslim itu apapun golongannya, apapun kelompoknya, apapun madhabnya, mereka tetaplah muslim. Hak-hak ukhuwah Islamiyah itu mereka tetap punya. Hak-hak sebagai saudara Islam itu mereka punya. Nah, kita wajib menunaikan hak-hak tersebut kepada mereka, apapun kelompoknya, apapun madhabnya. Kasih sayang kita, kecintaan kita kepada saudara muslim itu lebih tinggi, lebih besar daripada orang selain mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam akhir surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasul Allah, orang-orang yang menyertainya itu mereka sangat tegas kepada orang-orang kafir dan lembut, ya, ramah kepada sesama muslim, ruhama'u bainahum. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini yang perlu kita pegang, ya. Jadi ini mungkin bisa dibilang kaidah atau konsep ketiga. Kita sama-sama ikut Quran, sama-sama ikut sunnah, tapi tetap beda itu piye? Nah, saya mengikuti Quran tapi hasil saya ini haram. Mereka mengikuti Quran dan sunnah juga pengen menerapkan Quran tapi hasil mereka halal. Nah, hukum ini halal bagi mereka, bagi kami ini haram. Ya sudah, itu adalah sesama saudara muslim. Nah, kalau sesama orang yang beda agama saja bisa lembut, bisa ramah, ya, bisa baik sikapnya, harusnya kepada sesama muslim lebih lembut.
Jadi berdasarkan surat Al-Fatah ayat terakhir tadi, kita ini seandainya menyikapi non muslim keras seperti batu, harusnya kalau kepada muslim selembut kapas. Kalau sesama muslim, kalau kepada non muslim saja bisa selembut kapas, harusnya kepada sesama muslim itu selembut angin yang berhembus sepoi-sepoi. Nah, harusnya seperti itu, lebih lembut lagi. Saya ulangi, kalau kepada non muslim seandainya kita bersikap keras seperti batu, harusnya kepada muslim kita lembut seperti kapas. Nah, kalau kepada non muslim bisa lembut seperti kapas, harusnya kepada sesama muslim lebih lembut lagi, ya, seperti udara yang berhembus sepoi-sepoi. Itu sikap kita kepada seorang muslim. Nah, pokoknya beda pendapat, selama perbedaan itu masih dalam ruang lingkup muslim, tidak mengeluarkan seseorang dari wilayah Islam, maka mereka masih punya hak persaudaraan. Kita hormati, kita jaga kehormatannya. Nah, tidak saling mencaci, tidak saling mencela. Nah, termasuk yang sekarang viral ini adalah masalah wayang. Nah, wayang itu juga masalah, ya kalau bisa dibilang termasuk perkara-perkara yang diperselisihkan. Nah, masalahnya apa sih wayang itu? Kok diperselisihkan? Di dalam hadis Bapak dan Ibu disebutkan ancaman bagi orang yang menggambar, ya, menggambar makhluk hidup bernyawa manusia dan hewan. Ancamannya apa? Nanti pada hari kiamat diperintahkan kepada para penggambar-penggambar itu, pelukis-pelukis itu untuk memberi nyawa. Nah, kepada gambar-gambar yang telah dia buat, patung-patung yang dia buat. Nah, dan dia tidak akan mungkin meniupkan nyawa itu selamanya. Nah, makanya ulama terdahulu yang saya baru dengar ceritanya itu adalah, kalau ulama Indonesia ya, Wali Songo, di antara Wali Songo itu ada Sunan Giri. Itu yang berpendapat wayang haram. Jadi wayang haram itu bukan ucapan orang zaman sekarang, itu sudah lama dijadikan polemik. Nah, cuma ya ini baru-baru ini aja muncul lagi. Jadi ulama terdahulu itu sudah ada yang berkata seperti itu, ya. Jadi ulama Indonesia Sunan Giri nggak boleh wayang itu haram. Kenapa? Itu patung. Nah, membuat patung itu nanti orangnya suruh menghidupkan patung itu. Nah, itu pendapatnya Sunan Giri. Nah, kalau Sunan Kalijogo dulu pengen berdakwah dengan wayang itu. Nah, makanya kan terkenal itu, Islam disebarkan dengan wayang, Sunan Kalijogo. Tapi harus diingat, ini Wali Songo itu tidak satu kata ya, tidak sepakat mereka. Memang Sunan Kalijogo beliau yang dikenal pro dengan wayang, tapi kan ada wali yang lain, Sunan Giri. Nah, beliau sangat anti, beliau mengharamkan. Adapun Sunan Kudus, nah beliau menengahi, wayang itu dipenyet. Nah, jadinya wayang kulit. Jadi wayang yang tadinya bentuknya kayak patung, ya, wayang golek itu, nah itu dipenyet jadi wayang kulit. Nah, untuk menghindari keharaman. Nah, ini juga mahalul khilaf, Pak. Permasalahan ini, yakni apakah dengan dipenyet seperti itu sudah keluar dari keharaman, nah, atau belum? Ya, sebagian ulama yakni mengatakan kalau supaya hilang itu ditutup wajahnya atau dipenggal kepalanya. Nah, seperti itu kalau gambar itu. Misalnya ada gambar kuda, wajahnya diburamkan sehingga nggak kelihatan. Jadi kesan makhluk hidupnya itu hilang. Nah, atau dipotong bagian lehernya, terpisah antara badan dan kepala, sehingga itu akan menghilangkan kesan makhluk hidup. Nah, apapun pendapat yang ada, yang jelas ini adalah masalah-masalah yang perbedaan yang ada di dalamnya itu insya Allah menyebabkan seseorang itu tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islam, masih berada dalam ruang lingkup Islam. Jadi alangkah baiknya kita ini sesama muslim bisa lembut, bisa sopan ya. Kalau kepada non muslim aja bisa lembut, bahkan datang ke acara ya, Natal, mengucapkan selamat Natal, harusnya kepada muslim itu harus lebih lembut lagi, harusnya begitu kan. Nah, baik, sudah masuk waktu Isya, kita adzan dulu, nanti setelah adzan ada sedikit lanjutan. Baik, silahkan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konsep yang berikutnya yang perlu untuk kita sama-sama pahami bahwasanya budaya itu ada tiga. Budaya atau adat istiadat atau tradisi atau apalah istilahnya. Nah, yang semisal dengan itu, senada dengan itu ada tiga. Budaya atau tradisi itu ada tiga. Satu, yang didukung oleh syariat, diperintahkan, dianjurkan oleh syariat, maka kita menghidupkannya, maka kita melestarikannya. Contohnya apa? Budaya 3S lah, gampangannya Indonesia itu yang paling terkenal itu budaya 3S di mana-mana. Nah, sedang digalakkan budaya 3S, senyum, salam, sapa. Ini contoh aja ini. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Nah, ini senada dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Nah, hakul muslim alal muslim situn. Hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim lainnya, idza laqitahu fasallim alaihi. Nah, kalau kamu berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Maka budaya 3S itu silakan hidupkan, silakan lestarikan, silakan yakni kita menyatakan sikap pro kita kepadanya. Nah, karena ini jelas ya. Jenis budaya yang kedua atau tradisi yang kedua adalah yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat, yaitu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melarangnya. Nah, contohnya apa? Ya kayak tadi. Nah, seandainya korupsi itu sudah membudaya di suatu daerah atau jam karet itu sudah membudaya di suatu daerah, nah maka ya kita rubah, ya kita rubah. Budaya Irian Jaya, Papua, nah, keluar dari rumah gak kelambenan, nah gak berpakaian, ya seperti itu bertentangan dengan syariat karena syariat memerintahkan kita untuk menutup aurat. Nah, kan seperti itu, Pak. Sekarang yang ketiga, budaya yang tidak diperintahkan oleh syariat tapi juga tidak dilarang. Tidak ada yang memerintahkan, tidak ada yang melarang. Di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah tidak diperintahkan, tapi juga tidak dilarang. Bagaimana itu? Nah, kita kerjakan, kita lestarikan atau kita tinggalkan. Diperintah tidak, dilarang juga tidak. Terus diapain? Kita lihat Bapak, itu masalah apa? Tradisi, budaya, kebiasaan itu masalah apa? Masalah duniakah? Atau masalah ibadah? Atau masalah agamakah? Jika masalah dunia, maka hukum asli permasalahan-permasalahan duniawi itu halal. Masalah makanan, masalah minuman, masalah berpakaian, ya itu hukum asalnya adalah halal. Contohnya apa? Budaya tentang makanan, tentang minuman, tentang pakaian yang tidak dilarang, tidak juga diperintahkan. Nah, Lamongan misalnya apa? Nama Pak? Makanan khas Lamongan, budaya soto Lamongan, sego buranan. Nah, ini orang Lamongan pagi-pagi sarapannya khasnya adalah kalau nggak soto ayam, sego buran. Nah, setiap hari makannya itu. Kalau di tempat saya Madiun sana, tiap sarapan pagi itu pecel, nasi pecel. Kalau nggak nasi pecel itu kurang afdol di sana. Nah, ya silahkan, itu masalah duniawi, silahkan, nggak apa-apa. Nah, Indonesia kalau masalah pakaian itu khasnya sarung, batik, ya koko, songkok nasional. Nah, silahkan, itu masalah duniawi, nggak ada masalah. Nah, adapun masalah yang kaitannya dengan ibadah, ya, yang kaitannya dengan agama, nah maka konsep kita sudah jelas. Hukum asal dalam ibadah itu kalau tidak ada perintahnya berarti otomatis dia itu terlarang. Walaupun tidak dilarang, kalau tidak ada perintahnya otomatis itu terlarang. Nah, karena ibadah kok nggak ada perintahnya, itu berarti sesuatu yang diada-adakan. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan
laisa alaihi amruna, siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan ini kebiasaan masyarakat Indonesia ini masuk apa ya, masuk urusan dunia atau urusan agama. Kalau urusan dunia ya nggak apa-apa, nggak ada perintah, nggak ada larangan, berarti boleh. Nah silakan panjenengan sarungan, pakai koko, pakai batik. Nah ini adalah khas bangsa kita, silakan. Nah, nggak ada masalah. Jadi tidak mesti berjubah, tidak mesti yakni songkok itu songkok yang peci putih. Nah, songkok haji itu songkok nasional Indonesia seperti ini juga adalah merupakan suatu kebaikan. Silakan dilestarikan, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau masalahnya sudah menyangkut masalah ibadah, ritual agama, maka ini tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh dikurang-kurangi. Ini saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.